Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sofia, kelas Kepemimpinan MB, NIM 2011100002686. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa soal yang menyangkut dengan materi kepemimpinan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan dan berikan contoh tokoh dunia dari masing-masing gaya kepemimpinan. Jelaskan bagaimana karakter tokoh tersebut. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Mengusung konsep demokrasi, pemimpin satu ini selalu berdiskusi kepada anak buahnya saat hendak mengambil sebuah keputusan. Gaya kepemimpinan ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan yang oktokratis, di mana pemimpin mengambil alih semua keputusan tanpa melibatkan anak buah. Dilansir dari HubSpot, pemimpin yang bersifat demokratis menjadi salah satu pemimpin yang masih jadi favorit dan bisa diterapkan sampai saat ini. Asalnya, komunikasi atasan ke bawahan dan sebaliknya bisa terjalin dengan efektif dan efisien. Ada kreativitas, kejujuran, dan usaha yang bahkan terlihat dengan jelas lewat konsep yang demokratis. Yang kedua, ada visioner. Pemimpin yang satu ini biasanya dipenuhi dengan rencana-rencana dan ide di masa mendatang. Ia sangat senang dalam merancang sesuatu untuk masa depan perusahaan. Bahkan, hal tersebut belum terpikirkan sama sekali oleh stafnya serta rekan kerjanya yang lain. Dilansir dari The Balanced Careers, secara umum, seseorang dengan kepemimpinan visioner memiliki 3 karakteristik, yaitu berani mengambil resiko, active listening, dan juga bertanggung jawab. Pemimpin yang visioner tidak takut akan resiko yang dihadapi terkait ide-ide yang sedang disusun untuk masa depan. Selain itu, ia juga tidak segan untuk mendengarkan berbagai macam masukan dari beberapa orang, sekalipun itu adalah kritikan terhadapnya. Terakhir, ia selalu bertanggung jawab atas ide yang ia tawarkan kepada para karyawan. Sebisa mungkin, ide tersebut dapat terrealisasikan dengan baik demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Biasanya, orang yang menerapkan konsep kepemimpinan visioner akan selalu mengajak karyawan untuk meeting dan training. Hal tersebut dilakukan guna membicarakan rencana di masa depan serta memperbarui wawasan para karyawannya. Yang ketiga, kepemimpinan multikultural. Sesuai namanya, gaya kepemimpinan ini biasanya diaplikasikan di kantor atau perusahaan yang stafnya memiliki latar lintas budaya. Sebagai contoh, perusahaan multinasional tentu akan menerapkan kepemimpinan multikultural supaya dapat menjangkau karyawan dengan efektif. Contoh sederhana dari kepemimpinan multikultural adalah pimpinan menyetujui dan mendukung perayaan hari raya dari berbagai latar belakang yang dikemas sedemikian rupa, sehingga semua stafnya bisa ikut merayakan dengan bahagia. Makan siang bersama saat hari pertama kerja di tahun baru atau perayaan tukar kado di akhir tahun adalah beberapa contoh kegiatan hasil dari gaya kepemimpinan multikultural. Tidak ada seragam khusus di kantor. Sebenarnya adalah salah satu produk dari gaya kepemimpinan yang punya toleransi dengan beragam budaya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kebanyakan organisasi atau perusahaan sudah menerapkan kepemimpinan multikultural karena staf di sana datang dari berbagai bangsa dan ras. Kepemimpinan strategis. Yang keempat, seluruh bagian dari suatu organisasi atau perusahaan bisa ikut menyumbangkan kinerja terbaiknya jika gaya kepemimpinan yang dipakai berpusat pada strategi, tidak hanya top manajemen yang punya kuasa dan peranan penting. Sebagai pekerja, kamu yang mau meningkatkan mutu kehidupan atau perusahaan juga bisa ambil peran. Gaya kepemimpinan ini tentu dibutuhkan oleh tim riset dan strategi di berbagai jenis perusahaan, khususnya dalam merancang pola yang dinamis untuk mengikuti perkembangan pasar atau target. Melalui kepemimpinan strategis, seharusnya tiap orang di perusahaan punya peluang untuk menyumbangkan ide dan gagasannya. Apalagi jika memang ada peluang baru yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini akan jadi kesempatan besar suatu perusahaan berkembang. Kolaborasi antara demokratis dan strategis
akan menghasilkan produk-produk andalan, terlebih di era digital seperti sekarang. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu dan berikan contohnya. Yang pertama, perilaku individu. Bentuk-bentuk perilaku individu tidak terlepas dari kepribadian yang dimilikinya. Menurut teori psikoanalitik Sigmund Freud, kepribadian ini terdiri dari 3 elemen, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga kepribadian ini adalah yang bekerja sama untuk menciptakan bentuk-bentuk perilaku manusia yang kompleks. Yang pertama ada ID, adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku, naluriah, dan primitif. Menurut Freud, ID adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian ID didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan ini tidak puas langsung, hasilnya adalah kecemasan segera atau ketegangan. Namun, segera memuaskan kebutuhan ini tidak terlalu realistis atau bahkan mungkin jika kita diperintah seluruhnya oleh prinsip kesenangan. Kita mungkin menemukan diri kita meraih hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Perilaku semacam ini akan baik mengganggu dan sosial tidak dapat diterima. Menurut Freud, ID mencoba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan melalui proses utama yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan. Selanjutnya ada ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realistis. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Prinsip realistis beratnya biaya dan manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk bertindak atas atau meninggalkan impuls. Dalam banyak kasus, impuls ID itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan ego. Pada akhirnya akan menemukan perilaku tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan tepat. Yang komponen terakhir untuk menggambarkan kepribadian adalah superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat kami, rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok dan berikut contohnya. Perilaku kelompok merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Robbins 2023, perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota. Berinteraksi dari setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan, pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya.
Jika karakteristik antar kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah jelaskan bagaimana kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan berikan contohnya. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan, pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi. Berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mendedikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerjaan dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Berikut definisi dan pengertian struktur organisasi dari beberapa sumber buku. Menurut Robbins dan Coulter, 2007, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Hasibuan, 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pemimpinan organisasi. Menurut Siswanto 2005, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu. Juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Menurut Robin 2003, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Menurut Sunarto 2003, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Unsur-unsur struktur organisasi, menurut Siswanto 2005, struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi. Pembagian kerja dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satu satuan kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen terkecil dalam organisasi, merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak dugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat asas. Yang selanjutnya, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sentralisasi dan desentralisasi pengembalian keputusan dan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang desentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh
seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya kepemimpinan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Yang selanjutnya adalah jelaskan bagaimana seseorang pemimpin dalam mengelola konflik dalam perusahaan dan berikan contoh studi kasus. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengelola konflik atau sebuah masalah, sebagai pemimpin, Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya, Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang ketiga, mengembangkan metode penyelesaian masalah secara spesifik. Sebuah masalah di dalam organisasi umumnya meliputi beberapa konflik kecil dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, Anda dapat membuat daftar tantangan yang mungkin akan mempengaruhi pada suatu konflik. Daftar tersebut bisa membantu menciptakan solusi sampai ke akar permasalahannya. Selain melihat akar permasalahannya, daftar masalah spesifik tersebut juga dapat memudahkan dalam pembagian tugas. Memimpin organisasi bisa mengarahkan solusi tertentu kepada anggota organisasi yang dinilai mampu untuk mengatasi konflik tersebut, sehingga lebih tepat sasaran. Yang keempat, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat secara bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Yang kelima, konsisten dan berkomitmen dalam penyelesaian konflik. Pada saat mengidentifikasi permasalahan serta metode penyelesaian konflik telah diputuskan bersama, maka pastikan untuk selalu bersikap konsisten dalam melaksanakannya. Seluruh anggota yang berkaitan harus melaksanakan bagiannya masing-masing untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, bersikap adil terhadap semua anggota organisasi. Kemudian, ketika seluruh anggota di dalam organisasi sudah menyepakati solusi konflik, maka pastikan semua orang merasa puas dengan hasilnya dan tidak ada pribadi yang dirugikan. Solusi penyelesaian masalah juga harus etis serta sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Hal itu akan membantu pada saat terdapat ketidakpuasan dari anggota tim mengenai hasil penyelesaian konflik yang sudah diputuskan bersama. Jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola konflik dalam perusahaan dan berikan contoh studi kasus. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengelola konflik atau sebuah masalah, sebagai pemimpin, Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya, Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang ketiga, mengembangkan metode penyelesaian masalah secara spesifik. Sebuah masalah di dalam organisasi umumnya meliputi beberapa konflik kecil dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itu, Anda dapat membuat daftar tantangan yang mungkin akan mempengaruhi pada suatu konflik. Daftar tersebut bisa membantu menciptakan solusi sampai ke akar permasalahannya. Selain melihat akar permasalahannya, daftar masalah spesifik tersebut juga dapat memudahkan dalam pembagian tugas. Pemimpin organisasi bisa mengarahkan solusi tertentu kepada anggota organisasi yang dinilai mampu untuk mengatasi konflik tersebut sehingga lebih tepat sasaran. Yang keempat, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda
mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat dalam konflik. Guna dari pengumpulan semuanya di sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menempati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Yang kelima, berkomitmen dan berkonsisten dalam penyelesaian konflik pada saat mengidentifikasi masalah serta metode penyelesaian konflik telah diputuskan bersama. Maka pastikan untuk selalu bersikap konsisten dalam melaksanakannya. Seluruh anggota yang berkaitan harus melaksanakan bagiannya masing-masing untuk mencapai tujuan menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap adil terhadap semua anggota organisasi. Kemudian, ketika seluruh anggota di dalam organisasi sudah menyepakati solusi konflik, maka pastikan semua orang merasa puas dengan hasilnya dan tidak ada pribadi yang dirugikan. Solusi penyelesaian masalah juga harus etis serta sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Hal itu akan membantu pada saat terdapat ketidakpuasan dari anggota tim mengenai hasil penyelesaian konflik yang sudah diputuskan bersama. Jelaskan bagaimana seseorang mendelegasikan tugas kepada bawahan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikannya. Yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Apabila ini adalah pertama kalinya Anda melakukan delegasi, mulailah dengan proyek kecil atau tugas yang tidak terlalu rumit. Jangan langsung mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya krusial atau sensitif. Selain itu, perhitungkan kesalahan yang mungkin akan muncul sehingga Anda bisa memberi waktu pengerjaan yang tidak terlalu dengan deadline yang sebenarnya. Misalnya, Anda harus menyerahkan berkas tertentu pada atasannya pada hari Jumat pagi. Jika begitu, jangan menyuruh anggota tim Anda untuk menyelesaikan pada hari Kamis sore. Anda akan kelimpungan apabila ada kesalahan yang ditemukan. Lebih penting lagi, jangan pernah mendelegasikan sesuatu yang Anda sendiri tidak mau mengerjakannya. Hal itu hanya akan membuat Anda kehilangan respek dari tim Anda. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pekerja yang tepat. Memilih orang-orang yang terbaik dalam tim Anda merupakan kunci dari delegasi tugas yang efektif. Anda mungkin merasa lebih nyaman melakukan delegasi tugas pada orang-orang tertentu. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan apabila Anda benar-benar yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Namun, luangkan waktu untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para anggota tim Anda. Jika Anda tahu bahwa ada anggota tim yang lebih pintar dari Anda dalam mengedit tulisan, mengapa tidak mendelegasikan tugas untuk profil dokumen kepadanya? Atau jika ada anggota tim yang kurang lihai dalam PowerPoint, jangan memberinya tugas untuk membuat slide presentasi. Selagi mempelajari kelebihan dan kekurangan tim, delegasi tugas akan menjadi lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas. Kunci dari manajemen perusahaan adalah melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Hal ini penting agar proyek yang Anda delegasikan akan berjalan lancar. Jelaskan kepada tim Anda tentang ekspektasi Anda terhadap proyek tersebut dan segala informasi yang dibutuhkan oleh tim untuk mencapai tujuan. Anda juga bisa menuliskan informasi tersebut atau memberi panduan pada tim Anda. Semakin jelas pengarahan yang Anda berikan pada tim, kemungkinan bagi mereka untuk berhasil akan semakin tinggi. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala, kecuali jika ada prosedur tertentu yang harus dijalankan. Berilah fleksibilitas pada tim Anda untuk menyelesaikan tugas sesaat setelah Anda mendelegasikannya. Sesekali, lakukan evaluasi secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap anggota tim berada pada jalur yang tepat. Mereka juga pasti akan memiliki pertanyaan, maka pastikan Anda telah menyediakan jawabannya. Untuk mengetahui seberapa sering Anda harus mengecek, tentukan dulu tingkat kontrol yang harus Anda berikan pada tim. Biasanya, tim yang belum berpengalaman mungkin akan lebih membutuhkan pengawasan. Sebaliknya, tim yang berpengalaman akan lebih kreatif apabila tidak memiliki kontrol ketat. Meski begitu, pastikan bahwa Anda tidak mendominasi tugas delegasi dengan sering hadir di hadapan mereka. Hal tersebut hanya akan membuat tim merasa tidak dipercaya dan akan berpengaruh pada hasil akhir proyek yang dikerjakan. Yang kelima, atasi masalah yang terjadi saat melakukan pengecekan. Anda pasti akan menemukan beberapa masalah yang terjadi. Apabila mungkin untuk dilakukan, segera atasi saat itu juga. Misalnya, ada anggota tim yang tidak dapat melakukan tugas yang Anda delegasikan dengan baik, maka Anda harus segera mengambil keputusan. Ajak dia tersebut untuk mengobrol empat mata dan ungkapkan kekhawatiran Anda. Jangan membuang waktu hanya dengan memandangnya.
Minta anggota tim tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Jika masih melakukan kesalahan yang sama, segera delegasikan tugas pada orang lain. Intinya, Anda harus mengakui apabila memang ada masalah yang muncul, jadi anggota tim dapat belajar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jelaskan bagaimana seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan? Berikan contoh studi kasus. Yang pertama, menguasai persoalan dalam memutuskan sesuatu hal. Pemimpin perlu menguasai persoalan terlebih dahulu. Pemimpin harus mengetahui apa yang akan dihadapi. Setelah itu, melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut. Setelah itu, mempertimbangkan nilai plus dan minus dari setiap pilihan. Kedua, meminta pendapat. Jika keputusan yang akan diambil melibatkan orang banyak, maka harus meminta pendapat dari pihak yang bersangkutan agar di kemudian hari keputusan yang diambil tidak menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Singkatnya, agar keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, membuat keputusan dan lakukan dengan sepenuh hati setelah menguasai persoalan dan meminta pendapat orang lain. Maka selanjutnya adalah membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, maka pemimpin harus melakukan keputusan itu dengan sepenuh hati dan tidak ada keraguan. Yang keempat, evaluasi keputusan ini adalah langkah yang penting. Pemimpin harus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah keputusan yang telah diambil memiliki hasil seperti yang diharapkan. Selain itu, dalam mengambil keputusan, seseorang pemimpin dituntut untuk bijak dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik. Berikut adalah cara dalam mengambil keputusan yang baik. Khawatirlah sebelum melangkah, namun buanglah kekhawatiran itu begitu mulai melangkah. Leon Otterbeck, seorang psikiater ternama Los Angeles, menyarankan kita untuk melampiaskan semua kekhawatiran kita sebelum kita mulai melangkah, dan jangan setelah tindakan mulai diambil. Dalam bahasanya, ia mengatakan kita boleh khawatir sebelum taruhan dipasang, tetapi kita tidak boleh khawatir lagi sedikitpun begitu dadu sudah dilempar. Jadi pada intinya, lakukanlah apapun yang dapat kita lakukan lebih dahulu untuk meyakinkan bahwa keputusan yang kita buat itu benar. Tetapi sekali kita telah membuat keputusan itu dan melaksanakannya, maka berhentilah untuk khawatir dan gelisah tentang hasilnya, karena hal itu sudah berada di luar jangkauan kita. Dan jangan lupa mengajukan 5 pertanyaan pokok kepada diri sendiri. Apakah saya harus membuat keputusan ini? Sejak awal kita harus mengetahui batas-batas tugas kita dan apa saja yang menjadi tugas orang lain. Kita harus mengetahui keputusan mana yang harus kita buat sendiri dan keputusan mana yang dapat dibuat oleh bawahan kita. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab itu sendiri sudah merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Apa sesungguhnya yang harus saya putuskan? Makna inti dari pertanyaan ini adalah kita hendak memastikan apakah benar-benar ada suatu masalah yang memang membutuhkan perhatian kita, sehingga kita lebih mudah menentukan perlu tidaknya kita membuat keputusan serta apa yang harus kita lakukan demi memperoleh suatu keputusan yang handal dan tepat pada waktunya. Kapan saya harus membuat keputusan? Pastikan sejak dini apakah waktu merupakan faktor penting dalam keputusan kita. Apakah kita harus langsung bertindak atau dapatkah kita menunggu beberapa saat tanpa memperumit atau memperburuk konsekuensi yang mungkin muncul dari masalah tersebut. Kepastian perlu dan tidaknya kita menunggu atau bertindak sekarang merupakan suatu keputusan tersendiri yang cukup berat dan menuntut pertimbangan yang masak. Apa saja yang harus saya ketahui sebelumnya? Apakah saat ini kita sudah memiliki semua fakta yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan dan tepat pada waktunya? Sekiranya belum, maka ketahuilah secara pasti apa yang kurang dan di mana kita dapat memperoleh kekurangan informasi tersebut. Siapakah yang dapat membantu kita dalam membuat keputusan? Apakah kita juga telah mempertimbangkan semua akibat atau konsekuensi dari keputusan kita? Apakah keputusan tersebut akan mempengaruhi nasib orang lain? Kalau memang mempengaruhi, maka pastikan terlebih dahulu respon mereka terhadap keputusan itu. Bagaimana caranya saya membuat keputusan ini? Jika semua kumpulan fakta yang diperlukan dan kemungkinan konsekuensi yang timbul telah bersedia dan jelas dalam pikiran kita, maka buatlah sebuah neraca. Timbanglah secara seksama keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan. Suatu pertimbangan yang seksama atas berbagai kemungkinan pemecahan tersebut akan memungkinkan kita untuk memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Begitu kita memilih alternatif terbaik dan memutuskan pilihan langkah kita,
Maka selanjutnya tinggal satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu bertindak. Sekian dari penjelasan soal yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.